Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ega Chandra dengan asuhan kebidanan dan SKB Kebidanan tahun 2021 tentang asuhan NIPAS kedua. Selamat menonton dan selamat menyimak. Soal nomor pertama, apakah asuhan yang tepat untuk kasus tersebut? Asuhannya apa ya teman-teman? Seorang ibu melahirkan anak pertama 1 jam yang lalu di BPM. Bayi lahir spontan, berat badan 2.500 gram, panjang badan 48 cm, jenis kelamin laki-laki, hasil pemeriksaan menunjukkan KU ibu baik, tekanan darah 120/80, nadi 82, kontraksi uterus baik, TFU 2 jari di bawah pusat, plasenta lahir spontan lengkap. Ibu mengeluh perutnya mulas dan masih mengeluarkan darah sehingga ia cemas dengan keadaannya. A. Mengosongkan kandung kemih. B. Mengukur tekanan darah. C. Melakukan masasi uterus. D. Melakukan bonding attachment. Dan E. Mengukur nadi dan respirasi. Teman-teman, pada kasus di atas, ibu kan melahirkan 1 jam yang lalu, sehingga masih dalam fase persalinan kala 4 itu ya teman-teman. Jadi asuhan yang tepat diberikan adalah bonding attachment, yaitu memberikan bayi pada ibu dan menganjurkan untuk dipeluk dan diberikan ASI supaya menjalin kedekatan antara ibu dengan bayinya ya teman-teman. Jadi jawabannya adalah D. Melakukan bonding attachment. Soal nomor 2, bagaimana penanganan yang tepat untuk kasus tersebut? Penanganannya bagaimana ya teman-teman? Seorang ibu usia 35 tahun baru saja melahirkan anak kelima 15 menit yang lalu di BPM, mengeluh, pusing, dan lemas setelah bayi lahir. Hasil pemeriksaan perdarahan 250 cc, uterus lembek, tekanan darah 90/60, nadi 88, plasenta belum lahir. A. KBI, B. KBE, C. Plasenta manual, D. Pemberian oksitosin, dan E. Teruskan masase uterus. Teman-teman, kita lihat yang perlu digarisbawahi, sudah 15 menit, uterusnya lembek dan plasentanya belum lahir. Sekarang kalau KBI, KBE itu biasanya untuk kompresi atau menekan uterus agar tidak terjadinya perdarahan. Kalau plasenta manual, jika sudah diberikan oksitosin yang kedua tidak lahir, lakukan plasenta manual. Kalau pemberian oksitosin itu biasanya setelah lahir harus diberikan suntikan oksitosin dan tunggu sampai 15 menit. Jika belum lahir juga suntikan lagi yang kedua dan coba lagi penegangan tali pusat. Kalau masase uterus itu jika plasenta sudah lahir baru di masase uterus ya teman-teman. Jadi sudah jelas di sini, yaitu jawabannya adalah D. Pemberian oksitosin ya teman-teman. Selanjutnya soal nomor 3. Bagaimana penanganan yang tepat untuk kasus tersebut? Penanganan yang tepatnya seperti apa ya teman-teman? Seorang ibu usia 27 tahun melahirkan 2 minggu yang lalu. Datang ke BPM mengeluh tiba-tiba keluar darah segar dan banyak, merasa sangat letih. Setelah dilakukan pemeriksaan tekanan darah 110/70, nadi 88, suhu 37,7, demam berarti ya teman-teman. Kelihatan lemas dan darah masih keluar. A. Observasi 6 jam, bila tidak teratasi rujuk ke RS. B. Segera rujuk ke rumah sakit. C. Beri konseling bahwa hal tersebut normal dialami pada masa NIPAS. D. Masase pundus dan KBI. E. Beri obat penghenti perdarahan.
Teman-teman, kita lihat pada kasus di atas, si ibunya sudah melahirkan 2 minggu yang lalu dan mengalami perdarahan. Hal tersebut merupakan perdarahan postpartum sekunder. Jadi, tindakan yang paling tepat dilakukan adalah segera merujuk ke rumah sakit. Itu wewenang bidan ya, harus segera dirujuk karena itu sudah 2 minggu tiba-tiba keluar darah segar. Jadi jawabannya adalah B ya teman-teman. Soal nomor 4, apakah fungsi konseling pada kasus tersebut? Fungsi konselingnya apa ya teman-teman? Seorang ibu usia 23 tahun melahirkan anak pertama 4 jam yang lalu dengan jahitan perineum. Pada proses persalinan ditemani oleh ibu, klien sangat penurut dengan ibunya. Bidan melihat jatah makan siang tidak dimakan karena tidak diperbolehkan makan telur asin oleh ibunya. Bidan memberikan konseling. A. Preventif, B. Adaptasi, C. Pemahaman, D. Pengembangan, dan E. Penyembuhan. Teman-teman, pada kasus ibu postpartum tidak diperbolehkan makan telur oleh ibunya dikarenakan orang tuanya masih mempunyai keyakinan bahwa telur dapat membuat luka tidak sembuh. Padahal sebaliknya ya teman-teman. Sehingga bidan seharusnya memberikan konseling tentang nutrisi ibu nipas dan juga pemahaman yang salah di masyarakat selama ini tentang keyakinan tersebut. Hal tersebut termasuk dalam konseling penyesuaian atau adaptasi. Berarti jawabannya B, adaptasi ya teman-teman. Soal nomor 5, apakah peran bidan pada kasus tersebut? Peran bidannya apa ya teman-teman? Seorang bidan mengajarkan mahasiswa praktek cara melakukan pemeriksaan fisik pada ibu nipas pada saat kunjungan ke rumah seseorang ibu nipas 6 hari postpartum. A. Sebagai peneliti, B. Sebagai pendidik, C. Sebagai pengelola, D. Sebagai pelaksana pendidik, E. Sebagai pelaksana kolaborasi. Teman-teman, kalau bidan sebagai peneliti itu misalkan dalam kehamilan itu apakah ada tanda bahaya pada si ibu atau pada saat pemeriksaan bayi apakah ada kelainan pada si ibu, itu berarti bidan sebagai peneliti. Kalau bidan sebagai pendidik memberikan pendidikan kesehatan dan konseling dalam asuhan pelayanan kebidanan di setiap tatanan pelayanan kesehatan di instansi dan komunitas terhadap calon tenaga kesehatan dan bidan baru. Kalau sebagai pengelola, misalkan buka praktek bidan mandiri, itu bidan harus mengelolanya seperti apa. Kalau pelaksana pendidikan seperti bidan menjadi dosen, pelaksana kolaborasi berarti pelaksana kerjasamanya itu harus kerjasama dengan tenaga kesehatan yang lain ya teman-teman. Pada kasus di atas, bidan mengajarkan mahasiswa, berarti hal tersebut merupakan peran bidan sebagai pendidik. Jadi jawabannya adalah B ya teman-teman. Lanjut soal nomor 6, apa konseling yang tepat untuk kasus di atas? Konselingnya apa ya teman-teman? Seorang perempuan usia 22 tahun 6 minggu yang lalu baru saja melahirkan anak pertamanya di BPM. Bidan melakukan kunjungan nipas ke rumah pasien. Ibu mengatakan anaknya menyusu dengan kuat dan tidak ada penyulit dalam proses menyusui. Hasil pemeriksaan menunjukkan ibu dan bayi dalam keadaan sehat. A. Perawatan bayi, B. Perawatan payudara, C. ASI eksklusif, D. Program kehamilan selanjutnya, dan E. Asupan nutrisi ibu dan bayi. Kita jelaskan terlebih dahulu, kunjungan itu dilakukan pada masa nipas ada 6 jam, 6 hari, 2 minggu, dan 6 minggu. Dari kasus di atas didapatkan si ibu 6 minggu yang lalu telah melahirkan anaknya. 6 minggu yang diperiksa itu mengidentifikasi penyakit yang dialami ibu dan bayi. Si ibu tidak ada masalah ya teman-teman.
konseling KB secara dini, pemeriksaan keadaan bayi dalam keadaan sehat, pemberian ASI eksklusif. Itu menurut Ambarwati dan Wulandari 2010. Teman-teman, pada kasus di atas, ibu nipas dalam masa nipas 6 minggu dengan menyusuinya lancar dan tidak ada penyulit serta keadaan ibu dan bayi baik. Maka, konseling yang tepat adalah konseling mengenai ASI eksklusif. Jadi jawabannya adalah C ya. Selanjutnya, soal nomor 7, apa diagnosis pada kasus tersebut? Diagnosanya apa berarti ya teman-teman? Seorang ibu usia 18 tahun melahirkan anak pertamanya di puskesmas dengan persalinan normal, ditolong bidan 15 hari yang lalu. Ibu selalu merasa murung karena ditinggal suaminya bekerja di luar negeri dan hanya tinggal dengan mertuanya. Mertuanya mengatakan ibu tidak pernah merawat bayinya dan selalu ingin menyakiti bayinya. A. Duka cita, B. Kemurungan, C. Baby blues, D. Depresi postpartum, dan E. Shock. Dijelaskan dulu ya teman-teman, duka cita itu respon fisiologis terhadap kehilangan, kalau kemurungan itu reaksi normal kepada tekanan atau bahaya, tetapi perasaan cemas dan kekhawatiran yang berturut-turut mungkin disebabkan kecelaruan keresahan. Kalau baby blues itu keadaan di mana ibu merasa sedih berkaitan dengan bayinya, ditandai dengan ibu cemas, kesepian, penurunan gairah seks, tidak mau mengurus bayi, tidak percaya diri, dan kadang ingin menyakiti bayinya. Kalau depresi postpartum itu depresi yang terjadi setelah melahirkan. Shock itu merupakan respon awal terhadap kehilangan. Bentuk respon fase shock ini diantaranya menolak, tidak percaya, putus asa, dan marah. Pada kasus di atas, perempuan tersebut dilihat dari tanda dan gejala yang dialami, yaitu ibu tidak ingin merawat bayinya dan ingin menyakiti bayinya, menunjukkan bahwa ibu mengalami baby blues. Jadi jawabannya adalah C ya teman-teman. Selanjutnya, soal nomor 8, apa tahapan perubahan psikis yang dialami perempuan pada kasus tersebut? Seorang perempuan usia 24 tahun melahirkan anak pertamanya di BPM dengan persalinan normal 6 hari yang lalu. Namun, bayinya meninggal karena mengalami kegagalan dalam bernapas. Perempuan tersebut sangat merasa sedih dan kehilangan. Emosinya belum stabil. Kadang ia merasa sedih, murung, marah-marah, dan belum bisa menerima keadaan bahwa bayinya sudah meninggal. A. Duka cita, B. Kemurungan, C. Baby blues, D. Depresi postpartum, dan E. Shock. Teman-teman, sebelumnya di soal nomor 7 sudah dijelaskan dari A sampai E ya teman-teman. Kasus yang dialami perempuan tersebut dilihat dari tanda dan gejala yang dialami, yaitu ibu merasa sedih, kehilangan, murung, pemarah, dan belum bisa menerima keadaan bahwa bayinya sudah meninggal. Itu adalah tahapan shock ya teman-teman. Jadi jawabannya adalah E. Selanjutnya soal nomor 9. Berapakah kebutuhan vitamin A yang harus diberikan pada saat itu? Seorang perempuan berusia 25 tahun telah melahirkan anak pertamanya 2 jam yang lalu di BPM. Berat badan bayi 3.200 gram, plasenta dan selaput ketuban lahir lengkap, sudah menyusui bayinya dan sering istirahat. A. 100.000 unit, B. 200.000 unit, C. 300.000 unit, D. 400.000 unit, E. 500.000 unit. Teman-teman, kebutuhan vitamin A pada ibu menyusui 200.000 unit. Agar ibu dapat memberikan kebutuhan vitamin A kepada anaknya melalui ASI, itu menurut Sulistiawati 2009. Jadi biasanya vitamin A itu diberikan 2 kali 200.000 unit.
Jawabannya adalah B, 200.000 unit ya teman-teman. Selanjutnya, soal nomor 10, apa penyebab ibu merasakan mules? Seorang perempuan usia 28 tahun telah melahirkan anaknya 6 jam yang lalu di BPM, mengatakan perutnya mules. Hasil pemeriksaan didapatkan kontraksi uterus baik dan tanda-tanda vital dalam keadaan normal. A. Berlangsungnya proses subinvolusi. B. Potensial perdarahan normal. C. Kontraksi yang normal. D. Berlangsungnya proses involusi. E. Adanya gangguan gastrointestinal. Pada kasus di atas, terdapat seorang perempuan usia 28 tahun telah melahirkan anaknya 6 jam yang lalu di bidan praktek mandiri, mengatakan perutnya terasa mules. Ibu postpartum tersebut mengalami mules diakibatkan sedang berlangsungnya proses involusi uteri. Involusi uteri itu mengecilnya kembali rahim setelah persalinan kembali ke bentuk asal. Jadi jawabannya adalah D, berlangsungnya proses involusi ya teman-teman.